Jadi, bang, gue dengar katanya lo karena terkenalnya kita lagi sekolah pelajar apa di kampung itu kalau lari ini cepet itu punya ilmu kijang apa mobil lari kijang. Ya dulu gua iya anak-anak teman-teman gue juga bilang gue pernah punya cerita lagi nih, cerita unik. Jadi gue waktu itu ribut sama anak sekolahan di daerah Pulau Gadung, di dekat Mediros, depan Mediros itu rumah sakit. Jadi anak-anak itu gue udah pada nurunin dia bentrok. Gue posisi masih di belakang sih, gue juga kondisi lagi gak enak badan. Anak udah bentrokin karena satu sekolahan full, gue cuman berapa orang ya, 5 orang. Cuma 5 orang, gue masih di belakang, ini cepetan ayo gitu kan. Udah ngegelar, anak-anak udah ngegelar nih berempat. Nah gue di belakang masih jalan santai aja kan, gue juga lagi gak enak badan. Udah satu sekolahan bentrok sama anak, enggak tuh, dia balik badan dikira ada gua, dia nyari di mana gitu kan. Ternyata gue udah di depan gitu kan. depan lagi lagi ya. Iya, gue udah di depan. Anak-anak pikirnya ini anak tadi di belakang kenapa ada di depan kita gitu kan. Padahal mah gue nyebrang, gue lari dari samping, gue gelar aja 2 jalur kan. Anak-anak pada ngeliat, kenapa dulu cepet banget, susuk lu ya, susuk kecantikan, gue bilang gitu kan. Iya, gue bilang susuk kecantikan, gue bilang gitu kan. Ah bohong lu, gue tahu orang-orang Bekasi. Enggak, gua waktu itu gue nggak pernah pakai apa-apa. Lari kencang aja ya. Iya, karena gue mungkin badan gue kecil terus iya nih, lari gue cepet. Jadi orang mikirnya otot punya kijang, mungkin dari musuh juga ngeliat itu kayak gitu ya, kayaknya cerita ya, jadi ini otot anak pisang jadinya kijang. Iya, gue juga bingung tuh, banyak yang bilang kayak gitu, lari ini kencang. Sampai ada gue juga bilang, anterin gue dong. Anterin kemana? Gitu kan. Semua Orang jaga-jaga gue bilang. kayak Kalau zaman sekarang kan pakai cheat ya. iya pakai cheat GTA. Nah terus kalau cerita yang katanya lu berapa orang ya, 5 orang kalau nggak salah gue dengar, 5 orang ribut gitu ya sama sekolah itu, bener nggak tuh? Yang di mana? Di daerah Priok apa? Oh iya, kalau di Priok itu gue jalur Kodamar sampai ke Mambo. Teman gue ada basis Mambo gitu. Gue pernah waktu itu ngejalanin, kita nggak ngejalanin ya, gue bilang itu kalau sekarang kan janjian dulu. Iya, kalau zaman gue bisa ketemunya ya itu gue niatan gue pengen main ke rumah temen gue, anak ke 51 Prioknya. Iya. Mau main, ataunya anak STM itu banyak banget. Dia ada yang teriak walang gitu. Iya walang ada itu dulu. Macem-macem deh pokoknya ada yang teriak. Gue rasa sih dia mungkin di hari itu ada yang ulang tahun, tapi ketemunya udah ketemu gue di luar di jalan. Waktu itu udah berapa orang, cuma 10 orang anak-anak pantekin jalur patas habis. Anak nahan depan belakang, gue bilang jangan sampai ada yang masuk 1 atau 2, gue bisa habis di sini. Mau nggak mau gue turunin, mau di bawah banyak mungkin turunin aja dulu. Gue turunin pak, lari arah ke Mambo, gue mundur ke situ, gue lihat situasi dan kondisi semakin banyak Rame ya? kanan kiri, Rame banget ya. Mau nggak mau udah kita ributin, menang jago, mau menang kabur, gue bilang gitu kan. Itu udah ngelawan lah Ya anak-anak Priuk tahu sendiri kan, keren-keren. Dan udah gitu mungkin dia mau nunjukin jati diri dia, gue yang gak enak ada tamu jauh-jauh dari Bekasi mau ke basis gua pantai gitu. Akhirnya dia nahan terus itu. Gua cuma 2 orang nahan terus maju terus. Jadi sempat maju juga, gue sempat mundur. Ya mungkin juga di situ udah sempat dipisahin warga juga sih, sempat dipisahin warga. Jadi kelihatannya mungkin kalau dari lawan gue banyak, padahal ini di belakang gue warga ya?
warga setempat gitu ya. warga setempat. Jadi dia juga mundur juga tuh maksudnya ramai gitu ya. Nih ada cerita unik lagi katanya bang lah di zaman itu waktu di stasiun Tambun ya, gue dengar dari abang-abang dengan gue di luar gitu. Kita pernah punya cerita unik di Tambun itu gimana bang? Ya itu waktu perjalanan ke Bulan Kapal, gue jadi abis bentrokin sekolah di Bulan Kapal itu. Dan bentrok gue emang kalau dari zaman abang-abang kelas 2 juga Kalau Bulan Kapal itu yang ikut mana tuh sekolahnya? Kalau dulu gue nandain sekolah itu depannya pinggir jalan ada material dekat rumah sakit apa ya, Sentosa ya? Sentosa pertigaan. Ya? Tapi yang anaknya nongkrong di makam Bulan Kapal itu. Iya emang sekolah itu depannya material ya dekat rumah 3 rumah sakit Sentosa. Di situ. Dari kalau dari dulu gue masih ada dia abang kelas 2 alumni ini, kalau udah bentrokin di situ cari amannya langsung cabutnya ke Tambun. Terus kalau emang dia mau ngebal pasti gue balik lagi ke situ, pasti dia balik lagi ada di situ. Jadi gue punya cerita unik lucu banget sih. Jadi gue udah cabut ke stasiun Tambun ya. Gue begitu masuk nyebrang stasiun Tambun, nah seberang stasiun Tambun itu ada perkampungan. Ada ya. Itu ada alumni Mesir di situ. Nah gue menyangka kalau itu biasanya mampirnya ke rumah dia. Nah dia juga pasti dia jamu, dia beli air segalon buat anak-anak tuh dengan gue minum. Pas gue baru mau nyebrang rel stasiun Tambun, gue pikir itu Mesir. Anak-anak Tambun kali ya? Gue pikir karena Mesir juga kadang-kadang suka jalan sendiri. Kadang jalan ke Tambun ya, Mesir doang gitu ya? Gue pikir ini kayaknya kloter kedua nih Mesir, gue bilang gitu kan. Anak-anak ini samperin yuk, samperin. Dia juga musuh gue ini di stasiun Tambun kagak langsung ngegelar, santai aja jalannya gitu kan. Ngedeketin gue juga, akhirnya samperin lah, gabungin aja ntar kita balik, kita ngebal lagi, bantai lagi di makam, gue bilang gini kan. Pas gue deketin, gue samperin, katanya udah jarak berapa meter? Kita 5 meter nih jaraknya. Deket banget ya? Gila, gue bilang 2 orang itu bawa tas raket, penuh BR semua, langsung keluar gitu. Langsung buat, kita bukan Mesir. Bukan mesin, nggak taunya gue bilang. Langsung dia keluarin BR, langsung ngegelar di situ. Gue kan kaget. Udah gitu, anak-anak kan nggak pernah biasa di jalur kereta, di batu-batu gitu kan licin. Anak-anak biasa pada di jalur aspal. Iya, banyak yang pada jatuh gitu kan. Pada balik badan, anak-anak pada nggak sempat ngeluarin BR kan. Anak-anak udah pada masing-masing pecah kan. Pecah, temen gue lari duluan deh, gue di belakang. Namanya Kiki Mangap, basis Salam dari salam. Kiki Mangap basis Pulau Gebang 44. Riki, salam dari Dia ada di Lombok nih, PK. dia ada tong sampah masuk bang. Gue lucu ya, gue udah ngeliat dia masuk tong sampah karena gue lari duluan. Gue udah nggak sempat dibuat narik dia nolongin kan. Dia udah masuk ke tong sampah, gue ketawa kan di situ. Anjing, gue bilang ini anak lucu banget. Gue bilang ngapain tong sampah masuk ke dalam, palanya duluan jadi Ngusap gitu ya? Iya, jadi kaki di atas. Dia nggak taunya dia lolosnya itu dia langsung masuk ke rumah warga. 2 orang. Dia digulung juga sih sama warga. Dia masuk ke rumah warga, masalahnya loncat pagar tuh. Tapi sama warga mau dibantai sama anak sekolah sama musuh, sama masa juga udah dihalau duluan, jangan. Nah akhirnya dari bulan-bulanan warga situ karena emang sering pada bentrokan dulu, udah jadi langsung pada balik ke belakang, pasang ke pelabuhan. Gue nyariin Kiki ini temen gue kan, gue bilang gue ngerinya dia kebantai kan. Ternyata gue cari di situ ada tukang ojek lewat. Dari Cakung lu ya? Iya bang, ya teman saya bang, ketangkap bang, apa dibocokin, gue bilang gitu kan. Oh diamanin sama warga. Lu ngapain lari? Gak usah takut. Jadi di kampung itu kebanyakan alumni gue semua, alumni tuanya ya. Lu gak usah takut, gua alumni dulu gitu kan. Jadi gua bangga kan. Iya. Ternyata tuh ojek alumni Auri ya. Bangga gua, alumni banyak di sini kan. Akhirnya di situ gue cari, katanya gua lihat temen gua udah di pojokan tuh nangis jual. Gue bilang bukan saya pak.
lucu banget gue bilang gitu tuh. Akhirnya dilepas nih, nggak sampai parah, cuma di mob lo besok tidur di sini lagi, Awas lebih ya. parah gitu doang sih ternyata. Akhirnya bang kita udah di penghujung segmen nih. Buat sekarang kan masih banyak ya tawuran-tawuran pengajar gitu ya. Alasannya apa sih bang? Kalau pesan-pesan buat sekarang, buat anak-anak penerus ya, kalau buat sekarang menurut gua boleh asal tapi ambil posisi apa namanya, ambil Sisi sisi positifnya. Lo ambil sisi positifnya, negatifnya jadi pengalaman dulu. Kalau udah dulu ke sekolah, entah itu buat cerita dan buat anak-anak lo atau buat yang lain. Pokoknya intinya stoplah tawuran, nggak ada gunanya. Menurut gue sekarang itu nggak ada gunanya. Sampai sekarang gue juga baru sadar kenapa gue harus tuduh-tuduh begitu, ya kan? Rugi segala-galanya, rugi segala-galanya, pokoknya kita ngerugiin diri kita sendiri, orang lain juga. orang lain, dan sama orang tua kalau kita kenapa-napa. Ya emang sih pilihannya kalau nggak menang ditangkap apa kalah 0,1 gitu doang kan. Betul. Sama kesimpulannya yang tadi waktu diceritain dimanapun lu berada, mau di sekolah atau di perkampungan mana, jangan selalu bawa nama orang tua. Jangan ini anak gua anak komando, anak jawara, gua songong nggak apa-apa, bapak gua terkenal ini, jangan kayak gitu. Dan orang yang lebih tua juga nggak bakal ngapa-ngapain kita kalau kitanya nggak songong. Intinya jaga sopan santun aja. Oke, terima kasih. Ya.